Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya membeli sebuah tablet Cina yang murah. Mungkin teman-teman sudah tahu mereknya juga, atau sudah pernah dengar berita tentang mereknya juga, yaitu Aldo Cube. Ini yang tipe iFly 20, yang memang baru rilis sekitar beberapa bulan kemarin ya, mungkin sekitar Juni atau Juli ya, seingat saya. Ini sebenarnya ceritanya karena smartphone utama saya yang Black Shark 2 itu lagi di servis, sehingga saya beli tablet untuk dipakai sebagai bumper ya. Jadi semua aplikasi saya sudah pindah di sini, sudah saya pakai sekitar 1 hari ya. Sekarang kita coba review saja. Nah, kalau dari untuk packingnya bisa dilihat di bagian depannya ada tulisan di pojok kiri atas Aldo Cube ya. Kemudian di bagian bawah ini alamatnya ya, www.aldocube.com. Kemudian di bagian tepinya di sini kosong. Nah, di sini ada untuk spesifikasi ya, tapi nggak usah kita lihat, nanti lewat HP-nya saja. Di belakangnya di sini ada semacam barcode ya, mungkin untuk sosial medianya dari Aldo Cube. Sekarang kita coba unboxing dulu. Nah, ini untuk tabletnya ya, kita simpan dulu di sini. Kemudian ada SIM ejector ya di sini. Kemudian di dalamnya ini ada kepala charger. Kalau saya lihat tulisannya di sini 2 ampere 5 volt. Nih. Oke, kita taruh. Ini ada kabel cas, kabel USB-nya Type C ya, tapi warnanya putih, beda dengan kepala chargernya yang warna hitam ya. Kemudian ini kayaknya notanya ya, nota, dan ini garansinya ya. Jadi memang walaupun Aldo Cube ini jarang kita dengar, tapi sebenarnya dia sudah resmi masuk di Indonesia dan memiliki service center resmi, sehingga garansinya juga resmi 1 tahun. Tapi masalahnya untuk service centernya itu hanya ada di Jakarta ya. Jadi kalau mau klaim ya Jakarta. Kemudian ini untuk manual booknya. Oke, sekarang kita cek untuk tabletnya ya. Kalau dari desainnya kita bisa lihat cukup besar ya memang ya, dan tipis ya, nggak terlalu tebal juga ya. Kalau bisa dilihat di sini, di belakangnya sini hanya ada tulisan Aldo Cube iFly 20. Kemudian ini kamera atasnya ya, kamera atasnya katanya 5 megapiksel. Dan di sini ada tombol power, volume up, volume down, kemudian SIM-nya di sini ya. Bagian SIM-nya untuk kartunya ada di sebelah sini. Kemudian di atasnya cuma ada ini ya, audio jack ya. Kemudian di bawahnya ada port charger, sudah Type C dengan 2 speaker ya. Nah, sekarang ya ini mungkin banyak kelembutnya karena memang sudah saya pakai sehari ya. Aslinya memang ini sudah satu paket dengan anti gores, tapi bukan tipe yang tempered glass ya. Tapi menurut saya anti goresnya juga nggak terlalu bagus ya, karena saya pakai dimasukkan di tas, tapi anti goresnya malah sudah lecet ya, padahal baru 1 hari. Kita langsung buka saja ya. Saya buka. Nah, kelihatan tidak ya?
tabletnya itu lumayan, bezelnya lumayan tipis ya. Sebelah kiri, sebelah kanan lumayan tipis, bahkan bagian bawah, bagian atas masih cukup tebal, tapi yang di bagian atas itu sudah ada ini ya, kamera selfie-nya, katanya ukurannya 2, atau 2 megapiksel ya, 2 megapiksel sepertinya. Oke, kita nyalakan saja. Oke, ini untuk tampilan awalnya ya. Memang saya perlu infokan karena memang saya sudah pernah pakai sehari untuk tabletnya ini. Jadi saya sudah install beberapa aplikasi, termasuk aplikasi pengujian benchmarknya. Tapi overall ketika kalian membeli paket barunya, di dalamnya itu hanya ada stok Android ya. Jadi stok Android yang memang aplikasinya ya hanya dari Google aja. Tidak ada bloatware yang seperti di Samsung atau di Xiaomi, di MIUI-nya. Ya, nggak ada yang seperti itu ya, nggak ada aplikasi tambahan. Murni dari Google ya. Oke, sekarang kita coba lihat tabletnya ya. Ini saya posisinya sudah memakai tablet stand ya, supaya lebih enak angle-nya. Sekarang kita coba lihat yang spesifikasinya dulu ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk Android-nya sudah Android 10 ya. Android 10. Kemudian kita coba lihat spesifikasinya. Di sini di AIDA 64. Nah, di sini sudah kelihatan memang untuk mereknya Aldo Cube, kemudian tipenya iPlay 20. RAM-nya bisa dilihat 4 GB ya. Kemudian untuk available memorinya itu ya memang sekitar 2,3 atau 2,4 GB ya. Internalnya ini 64 GB, jadi lumayan lega walaupun misalnya kalian tidak memakai memori eksternal ya. Kemudian Bluetooth-nya di sini versi 4 ya. Untuk spesifikasinya bisa dilihat untuk prosesornya, dia memakai prosesor buatan Unisoc tipe SC9863A. Ini menggunakan arsitektur ARM Cortex A55 ya, yang 8 core atau octa-core dengan kecepatan 1,6 GHz. Untuk manufacturing prosesornya ini ukurannya 28 nanometer ya. Kemudian untuk displaynya ini 10,1 inci ya, atau lebih tepatnya 10,03 inch dengan resolusi Full HD ya, 1200. Mana tadi? Keluar ya. Nih. 1200 dikali 1920 ya. Dengan kerapatan pixelnya itu 226 dpi. Refresh rate-nya jelas 60 Hz ya. Ini namanya tablet yang berada di rentang harga tengah atau mainstream ya. Jelas pasti kita tidak bisa berharap dengan refresh rate-nya ya. Kemudian untuk networknya, untuk wifi-nya dia sudah mendukung yang 2,4 dan 5 GHz ya. Dan dia memiliki 2 slot kartu SIM yang networknya itu bisa sampai 4G ya. Jadi lumayan enak ya. Tidak seperti yang merek sebelah, mungkin dari spesifikasi lebih unggul tapi ya masih pakai wifi saja ya. Dan menurut saya, kalau pribadi saya ya lebih suka kalau tabletnya itu bisa memakai kartu SIM ya, karena ya tidak selamanya kita berada di tempat yang ada free wifi-nya ya.
Kemudian untuk baterainya di sini kapasitasnya 6000 mAh ya. Tapi tidak ada fitur fast charging ya, sehingga kalau misalnya kita mau isi ya dari 0 sampai 100 ya mungkin kisaran 3 jam ya. Kemarin saya tesnya. Kemudian untuk Androidnya tadi sudah ya, Android versi 10 ya. Sensor. Untuk sensornya ya, kalian tidak bisa berharap dengan tablet dengan harga 2 jutaan ya. Di sini hanya ada satu sensor saja yang terdeteksi, yaitu akselerometer sensornya. Sisanya ya kosong ya kalau kita lihat di sini. Cuma untuk GPS, Aldo Cube iPlay 20 ini sudah ada GPS-nya ya. Jadi kalau mau dipakai untuk jalan kemana-mana sebagai penunjuk arah ya, misalnya pakai Google Map, ini sudah bisa. Kemudian saya sudah tes juga untuk benchmarknya ya. Untuk benchmarknya itu yang pertama saya pakai Antutu ya. Untuk di Antutu saya tadi mendapatkan skor ini ya, 110.184. Ya mungkin kisaran dengan skor yang sama dengan Snapdragon 4000 series ya mungkin ya, atau 600 series ya. 400 atau 600 series. Saya nggak tahu apakah sama dengan yang Snapdragon 625. Ya mungkin kisaran seperti ini ya. Kemudian untuk ini Geekbench-nya saya mendapatkan untuk skornya tadi. Nah ini dapat untuk Geekbench, untuk single core-nya itu mendapatkan skor 157, kemudian untuk multicore-nya 844. Kemudian saya juga tes Aldo Cube iPlay 20 ini dengan 3D Mark ya, untuk yang slingshot ya. Untuk yang slingshot karena memang ini merupakan tablet mainstream ya, bukan yang high-end untuk gaming. Dan yang saya dapatkan tadi skornya untuk slingshotnya, dapatkan overall skornya itu 646 dengan grafik skor itu 563 dan fisik skornya itu 1335 ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk performa CPU-nya ya dia mentok sampai 1,4 GHz ya ketika saya tes dengan 3D Mark, padahal sebenarnya bisa sampai 1,6 ya. Nah, yang menarik dari Aldo Cube iPlay 20 ini adalah dia masih dibekali dengan FM radio. Jadi kalau kalian yang tipe orang lama ya mau mendengarkan radio ya kalian bisa pakai ini ya, tapi sepertinya membutuhkan antena berupa headsetnya ya yang bisa dicolok dengan menggunakan port audio jack tadi ya. Ini sudah beberapa saya install ya untuk aplikasi yang biasa saya gunakan sehari-hari. Menu barnya ya bisa dilihat apa saja yang ada di dalamnya, bisa diedit juga ya. Kalau kita lihat untuk aplikasi kameranya, di sini untuk kamera belakang ya. Kamera belakang ini ada berapa mode ya? Saya lihat tangga. Di sini tidak ada modenya sama sekali ya untuk kamera belakang ya. Satu mode saja. Tapi untuk merekamnya dengan kamera belakang ini bisa merekam sampai resolusi Full HD ya sebenarnya nih ya, 1080p sampai yang paling rendah HD 48 Full P. Kemudian untuk kamera depannya ya, yang bisa dilihat untuk kamera depannya sebenarnya tidak ada fitur yang terlalu menarik ya. Namanya tablet dengan harga 2 juta ya, semuanya akan seperti ini kameranya. Oke, kita langsung tes gaming saja ya. Karena untuk benchmarknya sudah selesai,
Untuk spesifikasinya juga sudah selesai. Dari segi tampilannya jadi sudah selesai juga ya. Kita langsung masuk ke bagian gamingnya saja. Di sini saya install ada 3 ya, ada 3 game. Tapi yang saya mau mainkan sekarang hanya 2. Yang paling sering kita mainkan ya. Yang pertama PUBG. Untuk game PUBG-nya sih di Aldo Cube iPlay 20 ini bisa berjalan lumayan lancar, tapi jelas karena dengan prosesor yang dari Unisoc itu kita harus membuat settingan grafiknya menjadi smooth atau yang paling bawah ya, sehingga nanti ketika bermain lumayan enak ya, walaupun ya kadang kita merasakan stuttering ya pada saat bermain game, tapi menurut saya ya kalian masih bisa menggunakan tab ini bermain PUBG. Kemudian untuk game yang kedua itu Mobile Legends ya. Tapi untuk Mobile Legends karena tingkat grafisnya yang memang tidak setinggi PUBG ya, dan sistemnya juga yang tidak open world ya, jadi lumayan mulus untuk bermain Mobile Legends ya. Tapi jelas tetap untuk settingan grafiknya yang paling low atau yang paling rendah, supaya kalian bisa mendapatkan pengalaman bermain game yang lumayan enak ya. Oke, mungkin itu saja review dari Aldo Cube iPlay 20 ini ya. Saya belinya dengan harga 2.399.000 di e-commerce yang warna hijau ya, kalian pasti sudah tahu. Itu dikirimnya lumayan lama ya, mungkin karena saya salah pilih untuk ekspedisinya, tapi pilihnya yang ekonomi, padahal niatnya mau pilih yang reguler saja. Tapi untuk harga 2,4 juta tersebut ya, menurut saya ini sangat bagus karena yang pertama kita dapat tablet dengan ukuran 10,1 inch dan resolusinya Full HD ya, tidak sama dengan tablet lain yang dengan harga segitu biasanya hanya diberikan yang resolusinya HD saja. Kemudian RAM-nya sudah 4 GB, internal memorinya tuh sangat lega 64 GB. Kemudian masih ada audio jack-nya di bagian atasnya dan bisa memakai dual SIM 4G. Dan sebenarnya untuk SIM-nya ini tipenya hybrid ya. Jadi untuk SIM kedua itu bisa kalian ganti dengan memori eksternal. Kalau misalnya yang 64 GB itu di internalnya kalian rasa belum cukup. Kemudian untuk speakernya juga stereo ya, ada 2 di bagian bawah dan menurut saya lumayan bagus ya. Dan untuk Wi-Fi-nya juga sudah bisa menerima Wi-Fi 2,4 GHz atau yang 5 GHz. Dan sudah memakai Android 10. Nah, overall saya sangat merekomendasikan untuk memakai tablet ini kalau misalnya budget kalian hanya di kisaran ya sekitar 2,5 juta. Tapi kalau misalnya kalian punya budget yang lebih, jelas pasti rekomendasinya akan lain. Oke, mungkin sekian video review dari saya untuk Aldo Cube iPlay 20 ini. Sampai ketemu di video berikutnya, goodbye.